Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak wa farada fihi siyam ruknun min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Isya dan Tarwih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia Allah, atas seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dicurahkan kepada kita sekalian, sehingga pada malam yang berbahagia ini, malam ke-13 Ramadan, ya, kita masih sempat hadir untuk senantiasa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat Tarwih. Semoga seluruh ibadah kita, amalan-amalan kita sekalian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang istiqamah, komitmen dan konsisten mengikuti perjuangan beliau sampai akhir zaman. Hadirin sidang jamaah Isya dan Tarwih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencoba membandingkan antara umat-umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sungguh sangat berbeda. Umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, ya. Seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanah illa khamsina am." Dan sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu tinggal bersama kaumnya itu selama 1000 tahun, sisanya 50 tahun. Berarti Nabiullah Nuh alaihi salam itu berdakwah 950 tahun lamanya. Sebagian ulama kita mengatakan bahwa sebelum Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira umatnya atau umurnya itu adalah 350 tahun. Sebagian lagi ulama mengatakan bahwa kira-kira umurnya Nabi Nuh sebelum diutus oleh Allah 480 tahun. Jadi kalau ditambah berarti lebih 1000 tahun. Kalau umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang sampai ribuan tahun. Ya. Dalam satu riwayat dikatakan, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in wa qalilun man yatajawaz." Kisaran umur umatku itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Dan cuma sedikit yang lewat. Jadi ada yang
biasa juga kurang, tapi sebagian juga ada yang lebih daripada 70 tahun. Tetapi sekalipun umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lama, tidak panjang, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat yang terbaik. Ya, kita ini adalah umat yang terbaik. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di dalam ayat ini secara tegas bahwa ya, kita ini adalah umat yang terbaik. Ya, dikeluarkan untuk manusia yang memberikan manfaat. Nah, tentu kita sekalian, sekali lagi kita bersyukur karena kita ini adalah umat yang terbaik. Dan ada beberapa keistimewaan tersendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah asyarafu bil makan. Keistimewaan tempat. Secara umum semua tempat di bumi ini adalah baik. Tidak ada yang tidak baik. Di dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat li al-ard masjidan tahura." Dijadikan bumi ini adalah bumi yang suci dan bisa dijadikan sebagai tempat sujud. Ya, tentu ada dikecualikan kalau misalnya di situ ada najis atau kuburan, ya tentu kita tidak boleh sujud. Tetapi secara umum adalah ya bisa dipakai untuk bersujud. Ya, dipakai untuk beribadah. Tapi ada tempat yang sangat diutamakan, yaitu adalah masjid. Ya, alhamdulillah kalau kita perhatikan semangat kita ke masjid di bulan suci Ramadan, ya luar biasa. Semoga itu ya kita bawa di luar bulan suci Ramadan. Ya, karena memang kalau kita berbicara terkait dengan ya misalnya adalah salat berjamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bisab'i wa isyrina darajat. Jadi salat berjamaah itu lebih utama, lebih afdal daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Jadi kalau kita misalnya salat sendirian, ya keutamanya cuma satu. Jadi kalau kita 5 waktu salat sendirian terus, ya keutamanya cuma dapat 5. Tapi kalau kita salat berjamaah, keutamaannya sampai 135 keutamaan. Ya, makanya kita sekalian ya berusaha bahwa tempat yang sangat utama, tempat yang sangat mulia, yaitu masjid. Maka kita sekalian ya berusaha ya terutama salat berjamaah 5 waktu di masjid. Di dalam riwayat ada masjid yang langsung disebutkan oleh Nabi. Di antaranya adalah Masjidil Aqsa. Nabi katakan, siapa yang sholat di Masjidil Aqsa 1 kali, yang ada di Palestina sana, itu sama ketika dia sholat di tempat yang lain itu 500 kali. Jadi kalau 1 kali sholat di Masjidil Aqsa, sama ketika orang sholat di Masjid Nur Dakwah ini 500 kali. Di dalam hadis yang lain dikatakan, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwa ghairal masjidil haram. Siapa yang salat di masjidku, kata Nabi, atau Masjid Nabawi, itu keutamaannya sama ketika orang salat di tempat yang lain 1000 kali. Ya, selain Masjidil Haram. Karena salat di Masjidil Haram menurut dalam hadis Nabi, 1 kali salat di Masjidil Haram sama ketika orang salat di tempat yang lain 100.000 kali. Maka itu adalah ya tempat yang sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma rzuqna bi ziyaratil haramain. Ya, semoga kita ini diberikan kemampuan ya untuk bisa mengunjungi ya 2 tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu adalah Makkah dan Madinah. Ya. Nah, tentu kita sekalian sekali lagi bahwa
Ini adalah tempat-tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah keutamaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah asyarafu bis zaman. Keutamaan waktu. Ya. Pada hakikatnya semua waktu itu baik. Tidak ada waktu yang tidak baik. Ya. Karena biasa sebagian kita tidak mau bepergian karena menganggap waktunya tidak baik. Saya tidak mau bepergian karena waktunya tidak baik. Atau ada orang biasanya tidak mau menikah karena waktunya tidak baik. Padahal sesungguhnya dalam Islam semua waktu itu baik. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Misalnya, wal fajar, demi waktu fajar. Bahkan kalau ada orang yang sholat 2 rakaat saja, 2 rakaat fajar sebelum subuh, keutamaannya sekiranya orang mengtukar pahalanya dengan dunia dan seluruh isinya, maka dia tidak mau. Seperti dalam hadis dikatakan, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, makanya kita ini berupaya. Ya, 2 rakaat sebelum salat subuh itu keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Terus selanjutnya waktu duha, ada salat duha. Wan nahar, di waktu siang ada salat duhur. Wal asar, ada waktu asar. Wal lail, ada salat malam dan sebagainya. Jadi semua waktu disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hakikatnya semua waktu itu baik. Tapi ada waktu yang sangat diutamakan. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratul lima bainahun idza ijtanaba'atil kaba'ir. Waktu yang terbaik atau waktu yang utama adalah salat 5 waktu antara Jumat ke Jumat. Jadi Jumat itu adalah waktu yang sangat istimewa. Dan yang ketiga adalah Ramadan, yang kita ini berada di dalamnya, yaitu bulan suci Ramadan. Ini adalah waktu yang sangat istimewa. Ya. Maka tentu kita sekalian, kita selalu mengingatkan diri kita, keluarga kita sekalian, supaya tidak melewatkan Ramadan begitu saja. Ya, kita ini sudah melewatkan 12 Ramadan. Ya, kita karena malam ke-13 Ramadan. Makanya Nabi di beberapa hadisnya mengingatkan kita. Misalnya, man shoma ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ya, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, yang namanya manusia, tidak ada satupun manusia itu yang tidak ada dosanya. Pasti ada dosa kita. Apakah disengaja atau tidak? Maka peluang kita sekalian dengan puasa kita, Allah bisa menghapus kalau betul-betul kita ya berpuasa dengan iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu adalah qiyam kita. Seperti dalam hadis Nabi katakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya yang telah lalu. Cuma sebagian kaum muslimin semangat beribadah qiyam Ramadan, salat tarawihnya misalnya hanya di awal-awal Ramadan. Ya, padahal sebenarnya semakin mau berakhir Ramadan, ya semakin semangat. Karena dalam hadis yang lain dikatakan, man qama lailatul fajr, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ragima anfu rajulin, di dalam redaksi hadis yang lain, ragima anfu mri'in adraka ramadan wa lam yukfar lahu. Celakalah orang yang mendapati Ramadan, waktu yang terbaik Ramadan, tapi keluar Ramadan tidak diampuni dosanya. Nabi katakan itu adalah orang yang celaka. Ya, maka tentu kita sekalian kita tidak mau termasuk orang yang celaka. Maka sekali lagi kita memanfaatkan waktu Ramadan ini betul-betul banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang terakhir, keutamaan umat Nabi Muhammad SAW adalah asyarafu bil a'mal, keutamaan amalan. Dalam satu hadis qudsi dikatakan, kullu amali ibnu Adam tuda'aful hasanatu bi asri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin illa shaum fa innahu li wa ana ajsibi. Semua amalan anak cucu Adam itu dilipat gandakan. Ada yang satu kali dia melakukan itu lipat gandakan menjadi 10. Ya, seperti baca Quran. Karena Nabi katakan, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, ya, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu 10 pahalanya. Lalu Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Makanya kita sekalian di Ramadan ini kita kurang-kurangi media sosial. Ya, lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, kita ya banyak membaca Quran. Ya, tentu kita sekalian alhamdulillah ya ada anak-anak kita luar biasa menghafal Quran, tadi sudah ditampilkan. Nah, tentu kita juga sebagai orang tua tidak boleh kalah dengan anak-anak kita. Anak-anak kita begitu semangatnya baca Quran. Nah, kita juga sebagai orang tua ya lebih semangat lagi baca Quran dan menghafal Al-Quran dan mempraktekkan Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang kedua di dalam hadis dikatakan adalah amalan yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Yaitu adalah sedekah kita, infak kita. Seperti dalam Al-Quran dikatakan, mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji, ya, satu benih, dan satu biji ini melahirkan 7 tangkai, dan setiap tangkai 100, berarti 700 kali lipat. Bahkan lebih daripada itu siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti menurut dalam Al-Quran itu ketika manusia itu akan dicabut ruhnya, apa yang diminta oleh Allah? Dia minta supaya dipanjangkan sedikit umurnya. Apa yang dia minta adalah dia minta supaya dia bersedekah. Seperti dalam surah Al-Munafiqun dikatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Sekiranya ajalku ditunda sedikit saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang yang soleh. Nah, ini adalah keutamaannya sedekah, keutamaannya infak itu sungguh sangat luar biasa. Maka Ramadan ini adalah ya waktu atau kesempatan yang terbaik. Karena dalam hadis dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan. Dan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan itu seperti angin yang berhembus. Ya, luar biasa kira-kira begitu. Dalam satu riwayat juga dikatakan bahwa yang dimiliki manusia itu cuma 3. Yang pertama adalah ma'akalna, apa yang kita sudah makan, itu milik kita. Siapa tahu tadi pas kita buka, kita simpan sebagian. Nah, siapa tahu sebentar pas kita pulang sudah basi, berarti bukan rezeki kita, bukan milik kita. Yang kedua adalah malabisna, apa yang kita sudah pakai sampai hancur, maka itu adalah milik kita. Yang ketiga adalah ma'anfaqna, apa yang kita infakkan itu sesungguhnya milik kita sekalian. Dan di hadis lain dikatakan, mana qasamalun min sadaqah, tidak berkurang harta yang disedekahkan. Jadi ingat, tidak berkurang harta yang diinfakkan, yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah hakikatnya adalah milik kita sekalian. Yang terakhir dalam hadis qudsi dikatakan, amalan yang tidak ada batasnya adalah puasa itu sendiri. Nah, tentu kita sekalian kita berupaya memaksimalkan puasa kita. Karena biasanya ya kalau di pertengahan Ramadan itu tantangannya puasa itu semakin banyak. Ya, misalnya warung-warung sudah mulai buka. Kalau kesadaran iman ini bisa menipis, maka ya bisa jadi orang tergoda. Makanya kita sekalian ya betul-betul Ramadan ini
kuatkan iman kita supaya kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling terakhir, amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan dalam Al-Qur'an itu adalah pada saat malam Lailatul Qadar. Sekalipun Lailatul Qadar itu disebutkan dalam hadis fi ashril awakhir min Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan. Tapi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beribadah satu kali atau bertepatan pada malam Lailatul Qadar itu seolah-olah dia beribadah kurang lebih 83 tahun lamanya. Satu kali saja. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar 10 kali saja, maka seolah-olah dia beribadah lebih 800 tahun lamanya. Jadi kalau 15 kali lebih 1000 tahun. Itulah sebenarnya keistimewaannya umat Nabi Muhammad. Pendek umurnya tapi amalannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita sekalian sehingga kita ini betul-betul bisa memaksimalkan amalan-amalan terbaik kita, lebih khusus lagi di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan kita semuanya diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.